usaha atas iman, mengamalkan imannya, usaha atas Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, usaha atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan sunnah dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada umat ini 10 kali lipat pertolongan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada para sahabat. Akan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an telah dihantar hadirin untuk berjumpa dengan Raja Rustum. Apabila dia sampai di depan gerbang kerajaan, maka tentera-tentera telah melihatnya dan dia menaiki satu ekor keledai. Maka mereka telah memberhentikannya. Rabi'ah bin Amir mengatakan, aku telah diundang oleh raja. Kalau kalian memberhentikan aku, maka aku akan kembali. Maka ditanya kepada raja, orang seperti apa ini yang datang kepada kita? Raja mengatakan, biarkan dia masuk. Hadirin yang mulia, Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an telah masuk dengan keledainya, permadani yang begitu cantik hadirin. Maka dia telah berjalan di atas permadani tersebut sampai kepada raja. Untuk menambatkan keledainya, maka dia melihat bantal raja, yang mana raja bersandar di bantal tersebut. Maka bantal itu diambil, kemudian dikoyak, kemudian dia telah mengikatkan keledainya di bantal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, raja mengatakan, Rustum telah mengatakan, kami telah mendengar kamu ini orang-orang Islam adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Kembalilah kamu, kami akan menyediakan makanan 1 tahun untuk kamu. Hadirin, mendengar perkara ini, Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, wahai raja, kami datang bukan untuk meminta makanan kepada kamu, tapi kami datang menginginkan bagaimana di seluruh permukaan bumi orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah menghantar kita untuk kerja yang sama. Bagaimana Islam akan tegak di muka bumi, bagaimana Al-Quran diamalkan di seluruh dunia, bagaimana iman tersebar di seluruh dunia. Tetapi hadirin, keadaan orang-orang Islam, kita sendiri yang telah meninggalkan amalan Islam, kita sendiri yang telah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Orang-orang Islam sendiri kosong daripada keislaman. Jadi sekarang semua kita berniat bagaimana di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala supaya agama Allah Subhanahu wa taala ini akan tegak di muka bumi. Rabi'ah bin Amir mengatakan, wahai Rustam, kamu ucapkanlah kalimat, masuklah dalam Islam yang menjadi hak-hak kamu sama seperti mana hak-hak kami. Katakan, kalau aku tidak mau masuk Islam, bagaimana? Rabi'ah bin Amir mengatakan, berikanlah jizyah, maka kami akan menjaga kamu. Katakan, kalau aku tidak mau bayar jizyah, bagaimana? Rabi'ah bin Amir telah mengangkat pedangnya dan mengatakan, inilah yang akan membuat keputusan di antara kamu dan kami. Apakah bumi ini milik kamu atau milik kami? Iman para sahabat, yang mana kemanapun mereka pergi, mereka berani bercakap-cakap, berkata di depan raja-raja yang besar. Maka iman seperti ini yang kita perlukan. Hadirin, Rustam mengatakan, bagaimana terjadi seperti ini? Satu orang saja berani bercakap menantang kita di tengah-tengah kita. Maka hadirin yang mulia, tetapi di belakangnya ada satu kekuatan yang begitu besar, yang mana bumi kita ini, tanah kita ini akan diambil dari kita. Setiap kita ini orang-orang Islam belajar iman dan mengusahakan iman, dan kita akan bergerak di seluruh dunia memberitahu kepada orang-orang Islam untuk mendoakan iman mereka dan mengusahakan iman wujud kepada setiap orang-orang Islam di seluruh dunia. Hari ini hadirin, usaha atas iman
mengamalkan imannya, usaha atas Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, usaha atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan sunnah dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada umat ini 10 kali lipat pertolongan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada para sahabat. Kita mempunyai takrir iman, pembicaraan iman. Dahulu para sahabat, begitu saja mereka masuk dalam Islam, maka mereka akan langsung buat usaha dan belajar perkara iman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk dalam Islam, maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kerjaku sekarang ini? Maka Nabi mengatakan, apa yang menjadi kerjaku, itulah yang menjadi kerja kamu. 9 orang telah dibawanya masuk dalam Islam. Kita buat dakwah, tapi tak mampu membawa saudara-saudara kita ke dalam masjid hadirin. Mengapa? Hari ini hadirin, iman kita begitu lemah, dakwah kita begitu lemah, maka begitu penting kita belajar dan usaha atas iman. Dimanapun mereka berada, pertolongan Allah telah datang bersama mereka. Artinya karena Allah dalam Futuhat Syam telah tertulis bahwasanya para sahabat hanya sedikit bilangan dan mereka telah dikepung oleh musuh. Maka satu orang telah berdiri dan mengatakan, ya Rabbi Muhammad, wahai Rabbnya Muhammad, bantulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melihat ada awan yang datang dan telah keluar suara yang gaib mengatakan, berikanlah berita gembira, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membantu umat Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang beriman, bergerak untuk perkara iman. Maka begitu juga untuk kita dan untuk semua orang-orang Islam, begitu penting belajar iman. Selalu dibantu Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bersendirian, Allah Taala membantunya. Di dalam jemaah, Allah Subhanahu wa taala membantunya. Para sahabat, mereka bergerak, berjalan di muka bumi dan pertolongan Allah datang kepada mereka. Datang pertolongan Allah kepada mereka. Diberikan perintah solat kepada para sahabat. Ketika perintah solat datang kepada para sahabat, maka mereka begitu bergembira. Hari ini kita mendapatkan amal yang mana seluruh hajat dan keperluan kita Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan para sahabat hubungan mereka dengan dunia, dan Nabi SAW telah menghubungkan para sahabat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat dalam perjalanan hadirin berjumpa dengan seorang perampok. Perampok ini mengatakan, pertama aku akan membunuh kamu, kemudian mengambil harta bendamu. Maka sahabat mengatakan, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dia pun sholat 2 rakaat. Dan perampok mengatakan, begitu banyak orang-orang sebelum kamu, mereka pun telah sholat 2 rakaat, tetapi sholat mereka tidak memberikan kesan apapun. Hadirin yang mulia, maka dia pun telah mengerjakan sholat 2 rakaat. Di dalam sholatnya dia meminta kepada Allah, meminta pertolongan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat yang berada di langit keempat. Bahkan malaikat di langit yang keempat meminta kepada Allah, wahai Allah, ada seorang hambamu yang mana dia memerlukan pertolongan. Maka hadirin yang mulia, ketika dia mengerjakan sholat, malaikat yang berada di langit keempat telah turun membawa pedang yang begitu besar dan telah membunuh perampok tersebut. Badannya terbelah menjadi 2. Hadirin, ketika orang ini menyelesaikan salatnya, maka dia bertanya, sebentar, kamu jangan pergi dulu, siapakah kamu? Maka hadirin, malaikat mengatakan, ketika kamu meminta pertolongan, Allah Subhanahu wa taala telah menghantar aku, dan aku adalah malaikat yang tinggal di langit keempat. Semua kita pelajari, kita telah bangun rumah-rumah yang besar, kita telah membawa kendaraan-kendaraan yang mewah. Begitu banyak kita pelajari di dunia ini, tetapi hari ini kita tidak belajar sholat hadirin. Kita tidak memperbaiki sholat kita. Amaraya pelanoka majma' orang-orang lama. Harusnya dengan sholat kita, maka muhalla-muhalla, kampung-kampung orang-orang Islam harusnya berubah.
Lekin hari ini kita semua belajar perkara yang lain, tetapi kita tidak belajar bagaimana sholat dengan khusyuk dan khudu. Jadi satu orang memakan rezeki yang halal, maka datanglah khusyuk dan khudu di dalam sholatnya. Apabila dia mengangkat tangan meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan tangan ini kembali dalam keadaan kosong. Hadirin, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, "Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku mengerjakan solat." Kalau kita solat dengan khusyuk dan khudu', maka dalam setiap waktu kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini buat keputusan, kita akan solat dengan khusyuk dan khudu'. Sahabat hadirin, sahabat dan sahabiat telah memperlihatkan kerja yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin, maka telah menjadi mungkin. Hidupnya seseorang yang telah mati di dunia ini, maka perkara yang tidak mungkin. Tapi satu orang sahabiat, dia telah melihat anaknya telah meninggal dunia, maka dengan melalui salat dan berdoa kepada Allah, anak yang sudah meninggal dunia pun hidup kembali lagi. Untuk itu majma' kita adalah majma' orang-orang lama. Maka di muhala-muhala kita, di masjid-masjid kita, ajak orang-orang Islam untuk datang ke masjid, mengerjakan sholat di masjid. Beliau mengatakan tidak mungkin ada satu orang lama yang sudah keluar 4 bulan di muhalanya, tapi semua orang Islam, tidak semua orang Islam yang mengerjakan sholat di masjid, ini tidak mungkin. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Apabila kita buat usaha di muhala-muhala kita, di masjid kita, hadirin yang dimuliakan Allah, saya memahami 100% orang-orang Islam, laki-laki balik akan datang sholat ke masjid. Mulia untuk itu, kita orang-orang lama yang sudah keluar 4 bulan di jalan Allah, buat usaha di muhala kita, di kampung kita, datang kepada setiap orang-orang Islam, bujuk rayu mereka dengan lemah lembut, dan kita datangkan 100% orang-orang Islam ke masjid. Inilah tanda-tanda satu orang menjadi orang lama. Datang daripada Allah. Tanggung jawab diberikan oleh Allah. Apabila seseorang menunaikan tanggung jawabnya, maka Allah akan memberikan peningkatan dalam dirinya. Tetapi manakala seseorang tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka Allah tidak akan mengambil kerja daripadanya. Berkali-kali kita dikumpulkan supaya berkali-kali kita diingatkan dan kita mengingat, mengetahui tanggung jawab kita. Apa kita hadirin di muhala-muhala kita, di kampung kita, walaupun hanya satu orang saja jauh daripada masjid, tidak datang ke masjid, nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada kita, wahai orang-orang masjid, mengapa ada satu orang tidak datang ke masjid? Jadi tanggung jawab kita hadirin, datang kepada tiap-tiap orang-orang Islam, datang ke rumah-rumah mereka dan menyadarkan mereka tentang tanggung jawabnya. Karena Al-Quran telah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api nerakanya Allah. Hadirin, untuk datangnya agama dalam kehidupan di rumah kita, di rumah orang-orang Islam, maka orang-orang tua kita daripada Nizamuddin menyuruh kita untuk membuat taklim dengan 5 amal taklim rumah, sehingga semua orang di rumah kita duduk berkumpul bersama-sama, duduk mendengarkan taklim, baik laki-laki, wanita, istri-istri kita, anak-anak kita, berpikir bagaimana iman datang dalam kehidupan kami, iman datang dalam kehidupan wanita-wanita kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, amalan taklim adalah amalan untuk mewujudkan agama dan amalan agama di rumah-rumah orang-orang Islam. Kita menjadi wanita yang dekat dengan agama, wanita yang solehah, begitu penting sekali. Yang mulia, pada hari kiamat orang-orang akan berasingan semua, tetapi suami istri akan diberdirikan bersama-sama hadirin, akan mempertanggungjawabkan atas tanggung jawabnya.
Bahkan apabila seorang wanita yang mengamalkan agama, wanita yang solehah, maka dia akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu dari suaminya. Kesempatan masih terbuka kepada kita. Bagaimana di rumah-rumah kita hidupkan amalan taklim, mendengar hadis Nabi SAW, dan ada mudzakarah sifat, sehingga sifat-sifat yang diperlukan oleh orang-orang Islam harus wujud dalam kehidupan orang-orang di rumah kita. Kita penting buat usaha kepada orang-orang di muhalla kita, mengajak orang-orang Islam datang ke masjid, menjaga sholat di masjid. Nanti pada hari akhirat, orang-orang ahli surga akan bertanya kepada ahli jahannam, mengapa kalian masuk ke dalam neraka jahannam? Maka mereka mengatakan, lam naku minal musallin, karena dahulu di dunia kami tidak mengerjakan salat, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Tidak mengerjakan salat dan tidak memberikan makan, dua amalan ini akan membuat seseorang masuk dalam jahannam, ya Allah. Tanya yang punya orang-orang yang masuk ke dalam jahannam, begitu lama waktu mereka berada di jahannam, maka orang-orang kafir melihat kamu orang Islam mengucapkan kalimah, tapi bagaimana kamu masuk neraka jahannam juga? Maka mereka mengatakan, sama seperti kamu, kami tidak mengerjakan sholat, kami telah memakan harta yang haram, kami telah berbuat dosa ini dan itu. Orang-orang kafir mengejek mereka, mengejek orang-orang Islam yang masuk dalam jahannam. Mendengar ejekan orang-orang kafir, maka rahmat Allah telah turun dengan josnya hadirin. Rahmat Allah telah turun kepada orang-orang beriman yang telah mengucapkan kalimah, dan Allah mengatakan, orang yang pernah mengucapkan kalimah di dunia ini, yang pernah menjadi orang beriman, keluarkan mereka semua daripada jahannam, masukkan mereka semua ke dalam surganya Allah. Melihat keadaan ini, orang-orang kafir pun mengatakan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya, orang-orang kafir mengatakan, seandainya dahulu di dunia kami termasuk dalam golongan orang-orang Islam, maka kami pun akan dikeluarkan dari jahannam, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, bagaimana kita semua orang-orang Islam belajar agama dan akan berangkat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ahli surga mereka telah masuk ke dalam surga. Begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga. Buah-buah yang tidak pernah ada habisnya dan buah-buah yang tidak pernah rusak. Ketika satu orang ahli surga duduk dan dia melihat kepada buah-buahan di dalam surga, dia ingin berdiri, maka telah keluar suara daripada arah buah, wahai kamu penduduk surga, kamu tidak perlu berdiri, kamu tidak perlu menunduk. Di dunia begitu banyak waktu kamu untuk menunduk di dunia, maka hari ini kami akan tunduk kepada kamu. Kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, kehidupan yang sedikit saja. Walaupun kita menjalani kehidupan dunia dengan kesusahan, dengan kesulitan, tapi buat keputusan, kita tidak akan meninggalkan perintah-perintah Allah dan tidak meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ahli surga akan duduk berhadap-hadapan hadirin. Mereka melihat burung-burung terbang. Dalam hati mereka ada keinginan, aku ingin memakan burung ini. Maka hadirin, dua burung terbang bersamaan. Maka mereka berkelahi satu sama lain, mengatakan, wahai wali Allah, makanlah aku dahulu. Yang satu mengatakan, makanlah aku dahulu. Hari ini di dunia kita mau menyembelih ayam, maka ayam lari daripada kita. Tetapi di surganya Allah, burung berebutan untuk dimakan oleh kita hadirin. Setelah makanan dan minuman hadirin, Allah menceritakan bagaimana bidadari-bidadari di dalam surga. Hurun ain. Hari ini di dunia kita sebut dengan hurun tin, bidadari-bidadari tanah hadirin, yang membuat kita jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam surga adalah hurun ain, yang mana hadirin, apabila dia meletakkan jarinya di permukaan dunia ini, maka semua lampu, semua penerangan
peperangan akan redup. Apabila dia meludah, satu ludah terjatuh ke dalam lautan, maka semua air di lautan menjadi mani. Untuk mendapatkan hurun ain ini, maka malam hari bangunlah di hadapan Allah. Malam hari kerjakanlah salat tahajud hadirin. Apabila kita bangun pada malam hari meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala sesuatu kepada kita. Sebarkanlah salam dan berikanlah makan, dan bangunlah pada malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur, maka kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Ya ayat pertanyaan disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang-orang Islam telah menghilangkan pengenalan mereka. Orang-orang Islam tidak nampak lagi untuk dikenali hadirin. Sehingga ketika akan diberikan salam, kita pun bingung ini orang Islam atau orang yang bukan Islam. Padahal di seluruh dunia orang-orang telah memperkenalkan diri mereka sehingga semua orang mengenal siapa mereka. Satu orang polisi, orang mengenalnya karena dia memakai seragam polisi. Satu orang tentara, orang-orang mengenalnya karena dia memakai seragam tentara. Satu orang anak sekolah, semua orang mengenalnya karena dia memakai seragam sekolah. Perkara yang begitu menyedihkan, hari ini orang-orang Islam telah melepas pengenalan mereka sehingga tidak dapat diketahui dia orang Islam atau bukan orang Islam. Kita perlu bergerak, jumpa kepada setiap orang Islam, sampaikan pengenalan orang-orang Islam adalah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dalam kehidupan kita mentaati perintah Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan selalu membantu kita. Salam, apabila kita mengucapkan salam, maka akan datang keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam dengan Islam yang lain memberikan salam. Salam adalah doa untuk datangnya keselamatan, untuk datangnya rahmat Allah, untuk datangnya keberkatan daripada Allah. Apabila kita mengucapkan salam satu dengan yang lain, maka rahmat Allah, keselamatan Allah akan datang kepada orang-orang Islam. Tetapi hadirin hari ini orang-orang Islam tidak mengenal satu sama lain. Karena tidak ada tanda dia ini orang Islam, maka untuk itu hadirin kita dakwah kepada setiap orang-orang Islam bawa sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Hadirin, aturan di dunia ini orang kecil memberikan salam kepada orang besar, tetapi di dalam aturan agama orang yang pertama sekali memberikan salam daripada yang lain, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Islam, di dalam Islam tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Islam semuanya sama hadirin. Kalaupun ada perbedaannya, perbedaan di dalam ketakwaan. Islam, orang-orang yang bertakwa derajat mereka begitu tinggi. Mulia di dalam Islam, derajat takwa adalah derajat yang begitu tinggi. Hadats Bilal radhiyallahu an, secara fisik satu orang hamba sahaya, kulitnya hitam, tidak mempunyai apa-apa hadirin, tetapi dengan agama Allah, dengan Islam dan ketakwaan di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan derajat yang begitu tinggi kepada kita. Ketika Fatah Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Nabi mengatakan, wahai Bilal, berazanlah. Maka orang-orang kafir Mekah melihat Bilal, ini orang yang hitam, hamba sahaya, mengapa dia yang melakukan azan? Atas perkara ini Allah telah menurunkan ayat Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan kami menjadikan kamu bersuku-suku, berkabilah-kabilah untuk kamu dapat mengenal satu sama lain. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wahai manusia, kamu melihat kulitnya Bilal, fisiknya Bilal, tapi Allah melihat hatinya Bilal. Buat keputusan hadirin, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
adalah orang-orang yang bertakwa. Maka untuk itu hadirin, hendaklah kita buat usaha, kita belajar agama, belajar mengusahakan ketakwaan di dalam kehidupan dunia ini, sehingga Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Daripada takwa, ketika berada dalam kesulitan, ketika berada dalam kesusahan, ketika berada dalam kepayahan, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa, dan Allah akan memberikan rezeki dari perkara yang tidak disangka-sangka. Setiap orang-orang Islam belajar sifat takwa, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan dosa dalam kehidupannya, maka Allah akan menjadikannya orang yang bertakwa. Benar, zikir kegelapan, dosa adalah zulmat, kezaliman. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berbuat dosa, menjauhi perintah kami, maka baginya Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Mengerjakan salat, berpuasa, tetapi ketika kita bersendirian, maka kita telah masuk di dalam dosa dan maksiat hadirin. Batil telah membawa alat kepada kita, membawa benda-benda kepada kita, sehingga ketika kita bersendirian, kita berada dalam dosa dan maksiat. Semua telah buat amal dalam kehidupan kita, tetapi batil telah membawa handphone, mobile di tengah-tengah kita hadirin. Sehingga pada malam hari, dalam keadaan bersendirian, yang mana di dalam handphone semua ada kekotoran-kekotoran, semua ada penyakit-penyakit hadirin, dan kita sibuk melihat perkara-perkara tersebut, sehingga ketakwaan yang telah kita hasilkan dengan melihat mobile, melihat handphone, semua ketakwaan menjadi hilang. Dosa hadirin, memang orang lain tidak mengetahuinya, tapi Allah tidak buta hadirin. Allah melihat kita, apa yang sedang dikerjakan oleh hamba-Nya. Saat kesendirian mereka, ketika mereka dalam bersendirian, mereka dalam keadaan suci, bebas daripada dosa dan maksiat. Mereka pulang ke rumah, keluar daripada majelis Nabi, mereka merasa keadaan ketika berada di majelis Nabi tidak sama ketika mereka berada di rumah. Keluar dari rumah dan mengatakan, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Dalam keadaan sendirian mereka takut kepada Allah. Hari ini orang-orang Islam dalam keadaan bersendirian, berbuat dosa dan maksiat, tidak takut kepada Allah. Bagaimana kita dalam keadaan bersendirian, sucikanlah waktu kita, keadaan kita, menjadi keputusan di dalam Al-Quran. Dosa akan mempersulit kehidupan kita. Untuk itu kita sucikan kehidupan kita, waktu-waktu bersendirian kita, maka Allah akan memberikan ketinggian dalam kehidupan kita, dan Allah memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Sepanjang malam mereka berdiri di hadapan Allah, membaca Al-Quran di dalam sholat mereka, menangis di hadapan Allah, menghabiskan malam mereka dengan mengerjakan sholat. Tapi hari ini hadirin, kita menghabiskan malam kita dengan melihat handphone. Di mana para sahabat dan di mana kita hadirin? Mengapa pertolongan Allah tidak datang kepada kita? Mengapa pertolongan Allah seperti mana pertolongan yang datang kepada para sahabat tidak datang kepada kita? Hadirin, pertolongan Allah tidak akan datang kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berbuat dosa dan maksiat, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Kita daripada dosa dan maksiat dan mencegah orang-orang lain untuk berbuat dosa, ini perkara yang penting. Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, apabila kamu melihat orang berbuat kemungkaran, maka ubahlah dirinya. Agar kita punya kemampuan merubahnya dengan tangan kita, maka ubahlah dengan tangan. Kalau kita tidak punya kemampuan mengubah dengan tangan, maka fahamkanlah dengan lidah kita. Sampaikan kepada orang-orang Islam, wahai orang-orang Islam, dosa ini tidak layak, tidak baik untuk kamu buat. Fahamkan kepada orang Islam. Walaupun kita tidak punya kemampuan mencegah dengan lidah kita, maka sekurang-kurangnya
kita memahami di dalam hati kita ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan dosa. Tetapi hari ini orang-orang Islam bukan hanya tidak memahami, bahkan mengerjakan dosa itu sendiri. Itu membawa orang-orang kepada yang ma'ruf, tetapi mencegah perkara yang mungkar. Ini pun perkara yang penting. Akan mungkar daripada hati kita menjadi fardu kepada setiap orang-orang beriman. Ini usaha kita, yaitu bagaimana menjadi orang-orang mukmin, menjadi orang yang bertakwa, membawa perintah Allah dalam kehidupan kita. Maka semuanya kita bertaubat kepada Allah untuk tidak mengerjakan dosa, mungkar dan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Kita berada di hadapan kita dan kita diam saja hadirin, maka tidak diperbolehkan kita diam melihat kemungkaran. Kita harus mencegah kemungkaran yang dibuat di hadapan kita. Maka pertama sekali hadirin, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat mereka. Baik, karena itu Allah